Mari kita bedah isi Bitcoin. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Topik kali ini cukup penting. Saya akan membahas sebetulnya apakah isi di dalam Bitcoin. Mengapa hal ini penting? Karena jikalau kita mengeluarkan uang kita untuk membeli suatu aset, tentunya kita harus percaya terhadap aset tersebut ya. Dan pertanyaan saya adalah, apakah kalian paham sebetulnya apakah isi dari Bitcoin? Nah, jikalau kalian belum tahu, video ini akan menjelaskan kepada kalian secara singkat dan juga secara gampang dimengerti ya. Agar kalau kita diajak ngobrol tentang Bitcoin ataupun tentang blockchain, kita dapat paham dan dapat membalasnya dengan terlihat keren. Daripada lama-lama, langsung sih kita masuk dalam videonya. Ya, jadi sebetulnya yang saya akan bahas adalah isi dari blockchain Bitcoin, bukan isi dari Bitcoinnya. Karena Bitcoin ini memiliki teknologi di belakangnya yang bernama blockchain, dan blockchain ini dapat kita bedah isinya ya. Sebetulnya jika kita bedah isinya betul-betul, isinya adalah code ataupun coding. Nah, sekarang kita akan membahas secara visual seperti apa isi Bitcoin tersebut. Jadi secara singkat, saya ingin memberitahu kepada kalian sebetulnya Bitcoin adalah tempat menyimpan data yang baru ya. Jadi teknologi untuk menyimpan data dengan lebih aman dan juga lebih oke daripada penyimpanan data yang sebelumnya. Sekarang kita langsung menuju ke dalam pembahasan sebetulnya apakah isi dari blockchain Bitcoin. Ya kawan-kawan, ini merupakan isi dari blockchain Bitcoin. Ada beberapa bagian di sini, saya akan menjelaskannya secara mudah saja. Jadi saya membagi gambar ini menjadi 3 warna. Warna yang pertama adalah warna kuning, isinya adalah hash dan juga hash sebelumnya. Berikutnya adalah warna yang berwarna orange, di sini ada index, timestamp dan juga nonce. Dan satu warna lagi itu adalah warna berwarna biru. Ini merupakan badan ataupun isi utama dari blockchain Bitcoin, yaitu adalah transaksi. Kita akan membahasnya nanti ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya blockchain. Chain ini merupakan rantai ya. Jadi yang berwarna kuning di sini, hash dan juga sebelumnya, merupakan rantai dari blockchain Bitcoin. Dan index, timestamp, nonce, dan badan ini merupakan isi dari blockchain Bitcoin. Jadi jika kalian ditanya sebetulnya rantainya apa, rantainya adalah hash ya kawan-kawan, dan juga hash sebelumnya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari hash, nonce, dan lain-lain. Kita pertama akan melihat hash. Hash ini bentuknya seperti ini kawan-kawan. Ada sekitar 64 huruf dan angka. Angkanya acak ya kawan-kawan. Kita akan membahas tentang hash ini pada video berikutnya. Ini sangat kompleks sekali, kalian harus mengerti dulu fundamental dari hash. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya index kawan-kawan. Index ini merupakan blok nomor berapa. Jadi pada Genesis block atau blok yang pertama kali dibuat dalam blockchain, dia memiliki blok indeks 0 ya, ataupun hashtag 0. Dan satu ini merupakan blok berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada timestamp, bentuknya angka juga. Kita akan membahasnya nanti. Berikutnya ada nonce, bentuknya angka juga. Berikutnya ada data transaksi, isi dari blockchain Bitcoin. Datanya itu seperti ini kawan-kawan. Misalnya A mengirim uang ke B sebesar berapa. Nah, berikutnya di bawah ini juga ada previous hash ataupun hash sebelumnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang hash. Sebetulnya saya telah membuat video tentang hash ini, tetapi saya akan menjelaskannya kembali secara singkat. Jadi data kawan-kawan. Jadi yang pertama ada yang namanya data. Data ini data apa? Data yang berwarna biru tadi ya kawan-kawan. Nah, di sini data ini kemudian dioperasikan dengan algoritma hash. Intinya ini merupakan operasi matematika ya. Jadi data ini diubah, diproses, dan akhirnya dia akan membentuk yang namanya hash. Jadi inputnya data diproses melalui algoritma hash. Berikutnya outputnya adalah hash. Jadi merupakan ilustrasi dari hash. Saya mengambil gambar ini dari Wikipedia. Kita lihat misalnya di sini inputnya Fox, dia akan diproses menjadi hash seperti ini ya. Berikutnya jika kita ganti kata-katanya, the red fox jumps over the blue dog, akan beda lagi hashnya dan sebagainya ya. Jadi perubahan sedikit pada suatu input ataupun suatu data akan menghasilkan hash yang berbeda sangat jauh sekali. Kita lihat di sini kawan-kawan, di mana hashnya sangat jauh sekali, tidak ada yang mirip ya. Walaupun sama-sama ada foxnya, sama-sama ada rednya dan lain-lain. Bahkan jika diubah EF dan VE saja, hash akan berubah secara signifikan juga. Nah, berikutnya timestamp ya. Apa itu timestamp? Timestamp itu adalah waktu dari awal Genesis block dibuat. Jadi jika kalian pernah mengecap suatu dokumen dengan cap tanggal, dan capnya itu diukir dan dapat diputar-putar seperti tanggal, bulan, dan waktunya, itu adalah prinsip dari timestamp sama persis seperti timestamp pada Bitcoin. Jadi timestamp ini dihitung dari awal Bitcoin dibuat ya. Berikutnya timestamp ini dalam detik, jadi setiap detik timestamp ini berubah. Nah, berikutnya perubahan timestamp akan berubah hash. Prinsipnya sama, jika data dalam blockchain berubah, hash akan berubah secara signifikan. Nah, berikutnya adalah sehingga setiap detik game baru akan dimulai. Nah, ini menarik sekali karena game ini sebetulnya adalah inti dari Bitcoin, dan saya akan menjelaskannya pada video berikutnya. Jadi intinya setiap detik ada game baru yang dimulai, ada perlombaan baru yang dimulai untuk para miner berlomba-lomba mendapatkan Bitcoin. Nah, berikutnya apakah indeks itu? Simpelnya indeks adalah blok keberapa. Berikutnya Genesis block memiliki indeks 0 yang kita bahas tadi ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang nonce. Nonce ini cukup seru sekali karena para miner pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata nonce ya.
Jadi apa itu nonce? Nonce itu adalah suatu variabel yang dapat diubah. Nah ini cukup menarik sekali, karena dalam blockchain itu timestamp tidak dapat diubah secara manual, berikutnya data juga tidak dapat diubah secara manual, indeks juga tidak bisa. Sedangkan nonce ini bisa ya kawan-kawan. Jadi jika kalian bertanya sebetulnya apa yang dilakukan para miner, apa yang dilakukan orang dengan VGA yang dibeli mahal-mahal itu, ya mereka itu menghitung nonce ini ya intinya. Nah berikutnya, merubah nonce akan merubah hash. Nah ini juga cukup menarik ya. Prinsipnya sama, di mana jika data dalam blockchain berubah, hash akan berubah. Nah berikutnya, nonce ini digunakan miner untuk memenangkan permainan. Nah ini cukup menarik, jadi ada yang namanya golden nonce. Apa itu golden nonce? Golden nonce adalah nonce yang tepat, nonce yang dapat menghasilkan blok baru dan akhirnya dapat memberi reward untuk para miner. Nah dan reward ini setiap 4 tahun akan dipotong ya kawan-kawan, ataupun yang namanya halving. Nah berikutnya data. Data ini adalah isi dari blockchain. Data dalam blockchain dapat berbagai macam, misalnya data transaksi untuk cryptocurrency. Berikutnya ada juga blockchain yang mengandung data tentang supply chain suatu perusahaan, data-data kesehatan, NFT, smart contract, dan lain-lain. Nah berikutnya data ini harus divalidasi oleh miner ya. Jadi sebelum data divalidasi oleh miner, data tidak dapat masuk dalam suatu blockchain. Dia akan mengambang di tempat yang bernama mempool. Nah sekarang kita akan menuju ke dalam demo dari blockchain. Seperti tadi kawan-kawan, ada yang namanya block, berikutnya nonce, ada yang namanya data, hash sebelumnya, dan juga hash ya. Kita lihat kawan-kawan di mana hash di sini tercantum lagi pada blok berikutnya di sini ya. Ini merupakan chain ataupun rantai dari suatu blockchain, intinya di sini. Dan data ini dapat berbagai macam, kalian dapat mengisinya sebagai data transaksi. Dan setiap data transaksi memiliki hash yang berbeda ya. Nah hashnya sudah beda dengan hash yang tadi. Artinya apa? Artinya blockchain ini immutable. Data tidak dapat diubah karena dapat memutus rantainya. Nah sekarang kita akan membahas beberapa properti dalam blockchain dan beberapa aksi dalam blockchain. Nah kalian dapat membukanya di blockchain.com. Kalian dapat melihat kapan blok baru terakhir diciptakan. Misalnya 19 menit yang lalu, artinya 19 menit yang lalu satu blok baru diciptakannya. Nah berikutnya di sini ada let's transaction. Nah berikutnya di sini kalian juga mendapatkan beberapa data yang sangat menarik sekali, di mana average transaction per blok. Artinya apa? Berapa banyak transaksi yang dapat dimasukkan ke dalam suatu blok dalam blockchain. Jadi dalam satu blok biasa terdapat sekitar 2000, 2500 ataupun 1500 transaksi dalam suatu blok ya. Jadi satu blok dapat menampung sekitar 2000 transaksi. Nah jika kita lihat size-nya dalam megabyte, nah biasa ini blockchain memiliki size sekitar 1 megabyte konstan ya kawan-kawan. Dan saya dari kawan-kawan, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.